فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله تعالى جميعا. Kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dalam tauhid Rabb semesta alam. Sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Sesuai dengan judul kitabnya, tulisan ini bermaterikan tauhid. Kemudian sang penulis sendiri mempersyaratkan bahwasanya dalil-dalil yang beliau bawakan di dalam buku ini tidak lepas dari julukan sahih, yakni hadis-hadis yang sahih. Beberapa malam terakhir ini kita masih berada pada judul bab yang berkaitan dengan Allah huwal khaliq wahdah. Allah adalah sang pencipta satu-satunya. Dan dengan judul bab ini beliau ingin membangun argumen khususnya di kitab Tauhid bahwa karena Allah adalah sang pencipta satu-satunya, tidak ada yang bersekutu bersama Allah dalam hal penciptaan, oleh karena itu dialah yang paling pantas untuk diibadahi. Yani bukanlah sesuatu yang tepat ketika diibadahi sesuatu yang tidak memiliki predikat penciptaan. Kita akan lanjutkan, masih terdapat beberapa hadis terakhir dalam judul bab ini. Kita akan coba baca. Berkata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, al-khamisata asyara, masalah yang ke-6, hadis yang ke-15. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim. Ini hadisnya infarada bihi Muslim dunal Bukhari. Hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Qala haddatsana Hasan bin Ali Al-Hulwani. Al-Hulwani. Nah, namanya Hasan, kunyanya Abu Ali. Nah, dan dia fiqh. Qala haddatsana Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi', masyhur dengan kunyanya Abu Taubah. Nah, namanya Ar-Rabi' bin Nafi'. At-Tursusi Al-Halabi dari Syam. Dan juga thiqah. Qala haddatsana Muawiyah, yakni bin Sallam. Muawiyah bin Sallam. Kunyanya Abu Sallam. Al-Habashi, dari negeri Habasyah. An Zaid bin Sallam. Ini bapaknya. Nah, Muawiyah bin Sallam, Zaid bin Sallam, atau nama saudaranya untuk kami juga Al-Habashi. Muawiyah bin Sallam dari Zaid bin Sallam, bersaudara. Annahu sami'a Aba Sallam, bahwasanya dia, yakni Zaid, mendengar dari Abu Sallam. Yaqul, qala haddatsani Abdullah bin Farrukh Al-Qurashi At-Taimi. Annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha taqul, bahwasanya dia mendengar Aisyah, semoga Allah taala meridhoinya. Hadis ini sampai kepada Aisyah, sanadnya Aisyah riwayat Imam Muslim. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mafsilin.
Kita tekan dulu. Sesungguhnya seluruh manusia dari kalangan Bani Adam diciptakan di atas 360 persendian. 366 tulang. Jadi jumlah tulang perluas-ruasnya di Bani Adam sejumlah 360 yang saling bersambungan, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya sampai jadi rangkaian satu manusia Bani Adam. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa azala hajaran an tariqin nasi aw syaukatan aw adman an tariqin nas wa amara bi ma'rufin aw naha 'an munkarin wa adada tilka 60 wa 300 sulama fa innahu yamshi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Oleh karena itu barang siapa yang bertakbir kepada Allah, memuji Allah, halala, la haula wala quwata illa billah, menyerahkan daya upaya kepada Allah, mensucikan Allah, beristighfar kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalan manusia atau duri atau tulang dari jalan manusia, memerintahkan kepada kebajikan serta mencegah daripada kemungkaran sejumlah 360 persendian tulang tersebut, maka dia masuk di sore hari pada hari itu dan dalam keadaan dia telah mengangkat, menyelamatkan dirinya dari neraka. Jumlah amalan yang dilakukan sejumlah 6 persendian, tulang persendian dari anggota tubuhnya. Seperti itu juga dia menyelamatkan dirinya dari neraka, dari amalan-amalan kebaikan. Semakin banyak dia mengamalkan amalan kebaikan berupa lisani, amalan lisan, bertakbir, bertahmid, bertasbih, istighfar, atau anggota tubuh seperti menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan kaum muslimin, batu, tulang belulang atau duri, serta amalan hati seperti al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sejumlah tulang persendiannya sebanyak itu pula dia menyelamatkan dirinya sendiri dari 6 neraka. Qala Abu Thawbah, berkata Abu Thawbah, tadi namanya adalah Rabi' bin Nafi'. Wa rubbama qala yumsi, di pagi hari ataupun di sore hari. Atau maksudnya di sini yamsi berjalan atau yumsi di sore hari. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab tentang Allah wal Khaliqu wahdahu, penciptaan. Di sini menetapkan bahwasanya Allah menciptakan manusia yang sebelumnya lagi dari hadis-hadis tentang Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Kemudian di sini ciptaan manusia, siapa yang menciptakan? yakni Allah. Karena di sini dimajhulkan, khuliqa, diciptakan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perincian terdapat pada tubuh manusia sebanyak 360 tulang persendian. Jadi semuanya datang kepada kita penetapan bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Oleh karena itu jadikan di dalam benak kita, pemikiran kita, jadikan ini sebagai satu akidah, kepercayaan Allah adalah Sang Pencipta. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah dalam hal penciptaan. Termasuk hal-hal yang telah kita baca dari hadis per hadis dalam judul bab ini. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunung? Allah. Siapa yang menciptakan malaikat, jin dan manusia? Juga Allah. Dan seterusnya. Kemudian dari judul bab juga beliau ingin ikrarkan kepada kita zat yang paling pantas untuk diibadahi adalah zat yang memiliki predikat penciptaan. Ketika menyembah suatu zat yang tidak memiliki predikat penciptaan, itu berarti penyembahan tersebut tidak hak, tidak sah, tidak layak. Berarti itu menyelisihi konsep tauhid Rabbil Alamin. Hadis yang berikutnya, as-sadisata asyara, yang ke-16.
Yang ke-16. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, semoga Allah taala merahmatinya. Nah, Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala haddatsana Musaddad. Beberapa kali kita lewati nama ini. Siapa ingat namanya? Namanya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz. Kunyanya Abul Hasan. Musaddad adalah julukan. Al-Asadi dari Bani Asad. Qala haddatsana Yazid bin Rabi'. Yazid bin Rabi'. Kunyanya Abu Muawiyah. Al-Basri. At-Taimi Al-Basri. Dan dia thiqah. Qala haddatsana Husain bin Zakwan, dijuluki dengan Al-Muallim, yakni pengajar. Masyhur dengan Al-Muallim. Qala hadatsana Abdul Malik bin Buraidah. Abdul Malik Qala hadatsana Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah bin Husain. Nah. Tabi'in. Abu Sahal kunyanya. An Bashir bin Ka'ab. Bashir bin Ka'ab Al-Adawi Al-Himyari. An Shaddad bin Aus, sahabi jalil. Kunyanya Abu Abdurrahman. Shaddad bin Aus Al-Ansari radhiyallahu anhu. Semoga Allah taala meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Kita baca dulu yang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya doa minta ampunan. Artinya minta ampunan banyak, namun ini paling lengkapnya, paling sempurnanya. Karena berserah dirinya seorang hamba kepada Allah, pengakuan kesalahan seorang hamba kepada Allah, meminta ampunan seorang hamba kepada Allah. Di antara doa-doa tentang istighfar, yang paling tinggi derajatnya adalah doa ini. Hadisnya Shaddad bin Aus, riwayat Imam Bukhari. Sayyidul istighfar, pemimpinnya doa-doa minta ampunan. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau menciptakan aku, dan aku adalah hambamu. Aku di atas janji dari Engkau, aku di atas kesepakatan dari Engkau dan janji dari Engkau semampu aku. Aku kembali kepada Engkau dengan nikmat-nikmat Engkau yang Engkau anugerahkan kepadaku. Aku juga kembali kepada Engkau dengan dosa-dosa. Ampunilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan apa yang aku perbuat. Perhatikan, doa ini dikatakan sujud istighfar karena berserahnya diri seorang hamba kepada Allah. Pertama, pengakuan la ilaha illallah. Dimulai dengan ikrar akan pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah la ilaha illallah, kemudian pengakuan bahwasanya aku adalah hambamu, aku adalah hambamu dan engkau yang menciptakan aku. Dan dengan inilah yang boleh jadikan sebagai lafaz hadis ini sebagai hadis yang kesekian dalam bab ini. Lafaz khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Artinya dikatakan doa istighfar karena ada pengakuan bahwasanya Allah ada Rabbku, penciptaku, pemberi rezeki kepadaku, pengaturku. Serta pengakuan juga bahwasanya aku adalah hamba Engkau yang menciptakan aku.
dan seterusnya sampai pada mengakui tentang nikmat Allah, kemudian pengakuan akan kesalahan dan dosa. Setelah itu di akhir minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dikatakan sayyidul istighfar di dalamnya. Berdasarkan hadis-hadis semacam ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya seperti inilah adab dalam berdoa. Nah, ketika ingin meminta sesuatu, ingin bermunajat akan hajat sesuatu kepada Rabbul Alamin, bukan dengan serta-merta langsung minta hajat kebutuhan kita. Pertama-tama adalah memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan setinggi mungkin. Karena Allah adalah zat yang senang untuk dipuji dan pantas untuk dipuji. Setelah itu pengakuan tentang kita punya kesalahan, kita punya kekeliruan. Setelah itu meminta ampunan dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Nah, puji Allah setinggi mungkin dengan apa yang kita ketahui, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru meminta apa yang kita inginkan. Lanjut hadisnya, idza qala hina yumsi famata dakhala al-jannah aw kana min ahli al-jannah wa idza qala hina yusbihu famata min yawmihi mislahu. Apabila dia mengatakan ini di sore hari, maka ketika dia meninggal dia akan masuk ke dalam surga atau dia termasuk dari penduduk surga. Dan apabila dia mengucapkannya di pagi hari dan dia meninggal, maka dari hari tersebut sama dengan di atas, maka dia akan masuk ke dalam surga atau dia adalah penduduk surga. Al-muhim doa ini ketika diucapkan salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Subhanallah, jangan ditinggalkan doa semacam ini. Jadikan bagian daripada rangkaian yang kita baca zikir-zikir pagi dan petang. Nah, dan para ulama memasukkan hadis semacam ini bagian daripada zikir pagi dan petang. Dibaca di pagi hari, ganjarannya adalah ketika meninggal pada hari tersebut dia akan masuk ke dalam surga atau termasuk penduduk surga. Ketika dibaca di sore hari, bagian daripada zikir di sore hari. Ketika dia meninggal di malam harinya, nah, dia akan masuk ke dalam surga atau termasuk daripada penduduk surga. Kita ulangi sekali lagi bahwasanya keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab dari sisi pengakuan seorang hamba bahwasanya dia adalah makhluk ciptaan Allah, Allah yang menciptakannya. Perhatikan tentang mengakui kita adalah hamba di hadapan Allah, Allah adalah Sang Pencipta. Nah, doa yang terkandung pengakuan tersebut dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar. Nah, pemimpinnya doa-doa meminta ampunan. Nah, meyakini akan hal tersebut termasuk sebab seseorang diampuni oleh Allah, termasuk sebab seseorang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Akui dulu Allah adalah Sang Pencipta. Akui dulu bahwasanya Allah adalah pencipta satu-satunya. Akui juga bahwasanya Allah adalah pencipta dan tidak ada yang bersekutu bersama Allah dalam hal penciptaan. Kemudian sembah Allah. Nah, doa ini akan terkabulkan. As-sabi'ata asyarah yang ke-17. Hadis berdasarkan urutan dari awal kitab ini. Hadis yang ke-17. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala haddatsani Abu Ghassan. Haddatsani Abu Ghassan. Al-Misma'i. Nah, namanya Malik bin Abdul Wahid. Kunyanya Abu Ghassan, masyhur dengan kunya. Al-Basri. Wa Muhammad bin Al-Musanna. Muhammad bin Musanna kunyanya Abu Musa. Muhammad bin Musanna Al-Ambari. Ini salah satu di antara nama Muhammad yang merupakan guru dari Imam Muslim. Berikutnya lagi nama guru Imam Muslim Muhammad. Wa Muhammad bin Bashar bin Utsman. Nah, Muhammad bin Bashar bin Utsman ini kunyanya Bundar. Muhammad bin Bashar. Di sana ada nama yang lain juga Muhammad. Nah, bin Ja'far. Kunyanya Gundar. Pakai goin kalau ini Bundar. Bundar artinya wasi'ul ilm. Luas ilmunya. Nah, artinya 3 orang yang merupakan guru dari Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari 3 orang ini dari satu hadis yang sama. Kita ulangi. Qala haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i, masyhur dengan kunya Abu Ghassan, namanya adalah Malik bin Abdul Wahid. Wa Muhammad bin Al-Musanna, kunyanya Abu Musa Al-Ambari Al-Basri. Nah, wa Muhammad bin Bashar bin Utsman, Muhammad bin Bashar bin Utsman, masyhur dengan
julukan Bundar, kunyanya Abu Bakar. Ketiga orang ini merupakan guru dari Imam Muslim. Walafdul Abi Ghassan wa Ibnu Musanna. Namun lafaz hadis ini yang Imam Muslim bawakan, ini namanya amanah ilmiah. Karena mungkin perbedaan lafaz dari 3 guru yang menyampaikan hadis tersebut, namun dia bawakan hadis ini berdasarkan lafaznya Abu Ghassan dan Ibnu Musanna. Abu Ghassan dan Muhammad bin Musanna. Qala, kata mereka berdua, haddatsana Mu'ad bin Hisham. Kunyanya Abu Abdullah Ad-Dustuwai. Mu'ad bin Hisham Ad-Dustuwai Al-Basri. Qala haddatsani Abi Hisham Ad-Dustuwai. Muhammad bin Hisham meriwayatkan dari bapaknya. Subhanallah, keluarga yang berbarokah. Anaknya ashabul hadis, bapaknya juga ashabul hadis. An Qatadah, beberapa kali lewat ini. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab. An Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir. Nah, terkadang Qatadah meriwayatkan dari sahabat langsung, yakni seperti Anas. Terkadang juga dimeriwayatkan dari tabi'i baru ke sahabat. Seperti di sini. Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir, tabi'i Al-Basri. An Iyad bin Himar Al-Mujashi'i. Iyad bin Himar sahabi radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbati, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata pada suatu hari di dalam khutbah beliau, di dalam orasi beliau. Isi khutbah beliau adalah, ala inna rabbi amrani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hada. Kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun. Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa kullahum. Wa innahum atathumush syayatin fajtalathum 'an dinihim. Kita tekan dulu sampai di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu khutbah beliau pada suatu hari, ketahuilah sesungguhnya Rabbku memerintahkan kepadaku untuk aku ajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak mengetahuinya dari apa yang diajarkan kepadaku pada hari ini. Allah mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari beliau berorasi ini. Apa yang beliau ajarkan sesuatu yang para sahabat belum mengetahuinya. Kecuali setelah disampaikan hal ini. Di antara apa yang Allah sampaikan ini, mulai dari sini titik setelahnya adalah hadis qudsi, ucapan Allah Subhanahu wa taala, seluruh harta yang aku anugerahkan kepada hambaku halal adalah halal. Jadi ketika itu adalah bersifat halal. Ini bagian daripada rezeki. Pengakuan tentang rezeki yang datang dari Allah merupakan pemberian Allah. Dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan suci murni seluruhnya. Suci murni dalam artian fitrah. Ini sudah semakna juga dengan hadis Abu Hurairah dalam Sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Dikuatkan dengan hadis semacam ini. Setiap orang yang terlahir dalam keadaan fitrah. Apa maksud dari fitrah ini dia? Inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Sungguh aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan bersih, suci seluruhnya. Dalam keadaan fitrah. Wa innahum atathumush syayatin fajtalahum an dinihim. Dan hanya saja syaitan mendatangi mereka kemudian memalingkan mereka dari agama mereka, dari fitrah tersebut. Fitrah yang dimaksudkan di sini adalah apa yang Allah ambil sumpah janji dari anak cucu Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah menepuk pundak Nabi Adam. Dari situlah keluar seluruh anak cucu Adam. Dari yang paling pertama lahir sampai yang paling terakhir lahir sebelum tegaknya hari kiamat. Allah ambil jumpa di situ. Allah ambil janji, sumpah janji dari hamba seluruhnya, termasuk kita ada di situ tanpa terkecuali.
Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah mengambil sumpah janji dari setiap orang. Dikala itu bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka mengatakan, iya, kami mempersaksikan akan hal tersebut. Dan itulah fitrah yang dimaksud dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang fitrah, termasuk ini. Seluruhnya. Namun, apa yang membuat manusia keluar dari fitrah tersebut? Keluar dari penciptaan Allah yang hunafa, katanya. Nah, bersih suci. Hanya saja apa? Fajtalathum an dinihim. Fajtalathum syayatin an dinihim. Syaitan yang memalingkan mereka dari fitrah tersebut. Ini salah satu faktor yang menyebabkan orang melenceng dari fitrahnya. Termasuk juga adalah agama kedua orang tua. Namun boleh dikatakan bahwasanya ini yang paling pertama, karena tidaklah orang tua juga memilih agama yang dimaksud tersebut kecuali dari ijtal syaitan. Syaitan yang memalingkan mereka. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, serta syaitan juga mengharamkan apa yang aku halalkan kepada mereka. Nah, Allah halalkan, syaitan haramkan. Allah haramkan, syaitan halalkan. Mereka pun ikuti. Wa amarathum ayyusyriku bi ma lam unzil bihi sultana, serta syaitan juga yang memerintahkan mereka untuk menyekutukan aku, sesuatu yang aku tidak turunkan hujjah akannya. Apa faktor utama kesyirikan? Syaitan. Apa faktor utama manusia keluar dari fitrah? Syaitan. Apa faktor manusia itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan? Juga syaitan. A'udzubillah minasyaitan. Ini sumpah janji syaitan di hadapan Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan lencengkan mereka semuanya, sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Wa anna Allah nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Kemudian Allah tengok kepada penduduk bumi. Allah pun memurkai mereka semua, baik itu bangsa Arabnya ataupun bangsa ajamnya, kecuali sebagian kecil dari kalangan ahlul kitab, peninggalan ahlul kitab. Artinya orang-orang yang masih konsisten dari ajaran Nabi mereka. Ini sebelum diutusnya Nabi SAW. Sedikit saja. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dibanding dengan yang dipalingkan fitrahnya oleh syaitan, masih sedikit yang konsisten di atas fitrah. Dibanding dengan yang menyekutukan Allah, masih sangat sedikit yang mentauhidkan Allah. Dibanding dengan yang merubah agama Allah, halal menjadi haram, haram menjadi halal, sangat sedikit dibanding dengan yang merubah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Wa qala innama ba'atsuka liyabtalika wa abtaliya bika. Kemudian kata Allah juga, ini masih tentang hadis qudsi. Sesungguhnya saja aku mengutus engkau untuk menguji engkau serta menguji orang lain dengan perantara engkau. Ini Nabi. Nabi juga bagian daripada manusia yang diuji oleh Allah. Kemudian Allah menguji orang lain juga dengan Nabi SAW. Wa anzaltu 'alaika kitaban la yaghsiluhul ma taqra'uhu na'iman wa yaqdan. Kemudian aku turunkan kepada engkau satu kitab yang tidak bisa dicuci dengan air. Ya, artinya tidak akan lenyap. Seandainya pun dicuci dengan air yang di lembaran kertas, masih ada di dada-dada para penghafalnya. Berbeda dengan kitab suci yang lainnya. Setiap Nabi Allah turunkan bersama mereka kitab suci. Setiap apa yang tersisa dari kitab suci sekarang yang ada cuma Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Itu yang tersisa. Itu yang terjaga hanya Al-Quran. Di mana kitab-kitab Nabi yang lainnya tidak diketahui. Aku bisa membacanya baik itu dalam keadaan tertidur ataupun terjaga. Karena apa? Karena di dalam dada beliau. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW, atau para Nabi seluruhnya, tanamu a'yunuhum wa la tanabu qulubuhum. Nah, para Nabi di antara sifat mereka adalah mata mereka tertidur namun hati mereka tidak tertidur. Karena kenapa? Dalam keadaan tidur pun mereka bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an yang tidak bisa dihapus hanya dengan sekedar air. Karena apa? Karena terdapat di dalam hati para penghafalnya. Wa inna Allah amarani an uharriqa Quraisyan faqultu rabbi idan yatlabu ra'si fayad'uhu khubzatan.
Kemudian Allah perintahkan kepadaku untuk membinasakan kaum Quraisy. Sebagaimana Allah membinasakan kaum-kaum yang lainnya dari pendusta para nabi. Namun aku katakan, wahai Rabbku, kalau begitu mereka akan menghancurkan kepalaku dan membiarkannya sampai menjadi menjamur. Artinya akan ada perlawanan. Ini juga bagian daripada kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terkhususnya kepada kaum Quraisy. Pada perhatikan Nabi, kaum para nabi yang mendustakan nabi mereka, bagaimana Allah membinasakan mereka. Namun berbeda dengan Quraisy, Allah Subhanahu Wa Taala di akhir kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka masuk memeluk agama Islam. Jadilah mereka mulia, baik dari garis keturunan Quraisy serta mulia ketika mereka mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, akan tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, istakhrijhum kama istakhraju, waqzuhum nubzika, wa anfik fasatunfik alaik. Akan tetapi perangilah, usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir engkau. Perangilah mereka, kami akan membantu engkau dalam memerangi mereka. Serta infakkan harta engkau, kami pun akan memberikan infak kepada engkau. Jadi ini bentuk balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Quraisy. Bahwasanya mereka tidak dibinasakan secara keseluruhan. Namun Nabi SAW melihat maslahat mana yang tepat. Kalau ingin keluarkan mereka, keluarkan mereka. Kalau ingin perangi mereka, silahkan perangi dan kami akan bantu dalam memerangi mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab masih berkaitan dengan penciptaan dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan Allah dalam hadis qudsi ini, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Allah menciptakan manusia seluruhnya dalam keadaan fitrah. Dan tidak kita dapati satu pun dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya makhluk-makhluk ciptaan Allah yang justru dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala diibadahi, baik itu benda hidup ataupun benda mati, orang soleh ataupun selain mereka, adalah mencipta. Tidak ada. Yang datang di sini seluruh beliau. Sampai tulis bawakan kepada kita seluruh dalil berkaitan dengan penciptaan larinya kepada Allah. Siapa yang mencipta? Allah. Menciptakan langit Allah, menciptakan bumi Allah. Menancapkan gunung-gunung juga Allah. Menciptakan isi dari penduduk langit dan bumi, malaikat, jin dan manusia juga Allah. Menciptakan Bani Adam Allah. Menciptakan bahkan Nabi Adam, telah kita lewati hadisnya bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam karena kemuliaan Nabi Adam, Allah ciptakan langsung dengan tangannya juga Allah. Termasuk di hadis ini Allah mengikrarkan hamba-hamba Allah ciptakan dalam keadaan lurus, dalam keadaan fitrah. Namun syaitan yang memalingkan mereka. Syaitanlah yang membuat manusia keluar dari fitrah dan meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah, waliyadzubillah. Hadis berikutnya. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, qala haddatsana Zuhair bin Harb, penyanyi Abu Khaisamah. Zuhair bin Harb. Qala haddatsana Umar bin Yunus Al-Hanafi. Abu Hafs, namanya Umar, kunyanya Abu Hafs. Al-Yamami Al-Jarshi. Qala haddatsana Ikrimah bin Ammar. Abu Ammar, juga Al-Yamami Al-Basri. Qala haddatsani Iyas bin Salamah. Iyas bin Salamah kunyanya Abu Salamah. Bapaknya sahabi, dia tabi'i. Haddatsani abi, bapaknya adalah Salamah bin Al-Aqwa, nanti akan datang dalam lafaz hadis. Salamah bin Aqwa. Dia dijuluki orang yang sahabat yang paling kencang larinya serta jago memanah dan tidak pernah meleset. Salamah bin Al-Aqwa Al-Aslami Al-Hijazi, sahabi jalil. Jadi Iyas bin Salamah
tabi'i, diriwayatkan oleh bapaknya namanya adalah qala haddatsani abi Salamah bin al-Aqwa. Qala kata Salamah bin Aqwa, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunainan. Falamma wajahna al-aduwa taqaddamtu fa'alu thaniyatan fastaqbalani rajulun minal adu fa'armihi bisahmin fatawara anni fama daraitu ma sana'a. Kita perhatikan dulu. Kata Salamah bin Aqwa, kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hunain. Perang yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, persis setelah kejadian Fathu Makkah. Karena setelah Nabi SAW menguasai negeri Makkah, beliau berpindah ke negeri-negeri yang lainnya sekitaran kota Makkah, termasuk beliau ingin beranjak ke Taif. Sebelum sampai di Taif, tiba di tempat namanya Hunain, terjadilah perang yang namanya perang Hunain. Di sini tepatnya. Ketika kami telah berhadap-hadapan dengan musuh, akhirnya aku pun naik ke satu bukit di daerah Hunain. Datang di hadapanku seseorang dari kalangan musuh, aku pun memanah dia dengan satu anak panah. Dia pun lari bersembunyi dari aku dan aku tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Ini, dia jago memanah. Dan dia ahli. Memang dalam peperangan dialah ahli memanah. Serta kuat. 6. Cepat dalam berlari, termasuk sahabat yang paling kencang larinya. Wa nadartu ila al-qawmi fa idahum qad tala'u min thaniyatin ukhra faltaqawhum wa sahabatun nabi sallallahu alaihi wasallam fa walla sahabatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa arji'u munhaziman wa alaina wa arji'u munhaziman. Perhatikan dulu. Aku melihat kepada musuh, mereka pun naik dari bukit yang sisi yang lainnya. Di antara dua bukit ada lembah, mereka naik ke bukit yang lainnya, aku berada di bukit yang satunya. Akhirnya mereka bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat diserang. Sahabat Nabi SAW pun mereka mundur. Aku pun ikut mundur ke belakang. Terpukul mundur. Sebenarnya bukan karena jumlah sahabat lebih banyak, artinya kaum muslimin lebih banyak jumlahnya. Hanya saja mereka terjepit di tempat yang tidak tepat, kurang strategis. Karena musuh sudah masuk ke dalam lembah lebih duluan. Dan mereka menguasai tempat-tempat tinggi, baru para sahabat masuk di 6 tempat yang lebih rendah. Walaya burdatani muttazirani bi ihdahuma murtadiyan bil ukhra, dan aku sedang mengenakan dua cari kain. Yang satunya aku jadikan sebagai sarung, aku sarungan dengan satu lembar kain tersebut, satunya lagi aku jadikan sebagai selempangan, bukan selendang bagian atas. Fastalqa izari. Fastatlaqa izari fajama'tuhuma jami'an. Hampir jatuh sarungku, akhirnya aku mengumpulkan keduanya, aku jadikan sebagai satu yang aku lapisi. Tadinya 2, aku jadikan satu di atas, satu bawahan, artinya satu atasan, satu bawahan. Karena hampir lepas di medan pertempuran, aku pakai sarung, akhirnya aku gabungkan menjadi 2. Wa marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munhaziman wa huwa ala baglatihi syahba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'a Ibnu al-Aqwa faz'an. Kemudian aku pun aku melintas di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada barisan paling depan. Para sahabat mundur ke belakang karena mereka dihujani dengan anak panah dari arah atas kiri kanan bukit. Para sahabat berada di lembah. Para sahabat lari mundur ke belakang, Nabi SAW dan beberapa orang termasuk termasuk Abbas, paman beliau, demikian juga Abu Sufyan tetap berada di barisan depan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang menaiki bagal beliau, kendaraan kuda beliau namanya Syahba. Kemudian beliau mengatakan, "Oh, ini adalah Ibnu al-Aqwa." Nah, dia telah melihat ketakutan dari sisi para sahabat yang lainnya, sedangkan dia tidak. Orang-orang yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak ikut mundur, termasuk Abu Bakar. Karena para sahabat mundur, terpukul mundur, hanya tersisa tidak sampai 10 orang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abbas berteriak dengan suara kencang kepada orang-orang yang mundur lari ke belakang, "Nah, ya ashab bai'atir ridwan, wahai orang-orang yang telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, mana sumpah janji kalian?" Katanya mau siap mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dituntut sumpah janji baiat mereka oleh Abbas, akhirnya mereka mendengar sumpah tersebut, mereka kembali lagi ke depan. Falamma gashaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala 'anil bagla, thumma qabada qabdatan min turabin min al-ard, thumma istaqbala bihi wujuhahum faqala shahatil wujuh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terkepung dengan beberapa orang, tidak lebih daripada 10 orang di lembah tersebut, di antara dua bukit di tempat namanya Hunain. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari kendaraan kuda beliau karena terkepung, tidak bisa kemana-mana, mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu genggaman tanah dari bawah. Kemudian beliau lemparkan ke arah musuh sambil mengatakan syahatil wujuh. Semoga Allah membuat wajah mereka jelek. Fama khalaqallahu minhum insanan illa mala'a ainai turaban bitilkal qabdah. Falawallau mudbirina fahazahumullahu azza wa jal. Wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaimahum bainal muslimin. Ketika Nabi SAW terkepung, beliau turun dari kendaraan beliau mengambil genggaman tanah, kemudian beliau melemparkan ke arah musuh, wajah-wajah musuh sambil mengatakan syahadul wujuh. Akhirnya tidak Allah menciptakan dari mereka satu manusia pun kecuali terpenuhi mata mereka dengan tanah dari genggaman Nabi SAW tersebut. Artinya lemparan Nabi SAW dari satu genggaman tangan yang isinya adalah tanah mengenai mata mereka, wajah mereka. Akhirnya fawallahu mudmirin, mereka pun mundur lari ke belakang. Fahazahumullahu azza wa jalla, akhirnya Allah menangkan kaum muslimin dengan peperangan tersebut. Kesimpulan akhir, wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaimahum bainal muslimin. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang dari musuh kepada kaum muslimin. Kemudian inti dari hadis ini berkaitan dengan judul bab di atas tentang fama khalaqallahu minhum insanan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menunjukkan kepada kita bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala bukan cuma di awal kali penciptaan langit dan bumi. Bahkan Allah memiliki sifat penciptaan masih terus. Qadiman, laziman, daiman, abadan. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini bahwasanya Allah mencipta semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan tidak lepas sifat penciptaan Allah tersebut dan masih terus Allah mencipta, termasuk lafaz hadis ini tahun keberapa terjadi peristiwa ini, tahun ke-8 Hijriah. Bahkan sampai hari ini, sampai akan datang dan seterusnya Allah masih memiliki sifat penciptaan. Kemudian dari hadis ini juga berkaitan dengan lafaz dari judul bab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selain menerangkan, dari sang penulis telah terangkan kepada kita di depan, menciptakan Nabi Adam, menciptakan anak keturunan Adam, menciptakan umat manusia seluruhnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang kafir dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh dakwah. Jadi seluruh makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Masih dari sisa satu hadis, barakallahu fikum jami'an dalam judul bab ini. Insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan karena telah berakhir waktu. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada pertemuan kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.